Hai, di tutorial pertama Blender ini kita akan terlebih dahulu membahas tentang user interface dan beberapa fitur yang pertama kali kita temui di Blender. Oke, pertama-tama di sini saya menggunakan versi Blender 2.75. Oke, di sini di atas ada info menu atau top menu. Ini klasik ya, di setiap software pasti ada new, open recent, regularization, atau save as, import export seperti biasa. Kita bisa save file atau save as atau open file sebelumnya dan open file baru. Lalu di sini kita akan nemu ada help. Di sini adalah website yang kita bisa kunjungi untuk hal-hal yang berhubungan dengan Blender, seperti Blender website, Blender eShop, terus ada user community, kayak galeri mungkin kita bisa cari di sana. Kalau misalkan memang koneksi internetnya ada, tinggal klik di sini, dia langsung otomatis ke website Blender. Lalu di sini ada default. Blender itu banyak fungsinya, dari mulai animation. Di sini kita bisa bertemu dengan interface untuk animasi, untuk kompos. Lalu untuk game, di Blender juga bisa membuat game sendiri. Terus untuk tracking, motion tracking, ada scripting, editing, video dan lain-lain. Lalu di sini ada tab Blender Render, Blender Game, atau Cycle Render. Di sini kita menggunakan Blender, fitur Blender untuk Cycles Render. Jadi mungkin untuk render eksternal dulunya, Cycles ini untuk render yang render engine ya, sorry. Jadi untuk render yang lebih realistis mungkin kita bisa pakai Cycles Render. Terus di sini ada face, vertex, trees. Di sini nanti kita bahas di tutorial selanjutnya. Lalu di sini ada tab property, ada toolbar. Di sini ada yang berhubungan dengan 3D view. Ada translate itu seperti menggerakkan objek, rotasi, scale. Lalu untuk menduplikat objek, delete objek, dan lain-lain kita bisa temuin di sini juga tabnya. Untuk nambahin objek, di sini ada plan, cube, tinggal klik aja. Relation untuk animation yang berhubungan dengan view di sini. Nah, lalu di satu lagi, kalau kita klik plus di sini ada tab property. Di sini ada informasi untuk objek yang ada di satu scene ini. Di cube, default cube di sini lokasinya 0, y-nya 0, z-nya 0, ini axisnya. Jadi kalau misalkan kita geserin ya axis ke y-nya segini. Terus ada view, lensnya 35 mm. Terus ada 3D cursor, ada item. Di sini ada apa sih kalau misalkan kita namain balok. Di sini juga update balok. Jadi nama filenya. Lalu di sini ada shading dan banyak. Nanti mungkin kita akan bahas satu persatu. Lalu di sini ada outliner atau hierarki. Jadi satu scene ini kita bisa lihat juga informasinya ada di sini. Di sini ada balok atau cube yang defaultnya udah ada sebelumnya. Terus ada kamera, ada lamp. Jadi di satu scene ini cuman ada data-data yang ada di sini. Ada lamp, ada cube, sama ada kamera. Oke, lalu di sini ada render panel. Di sini ada render, di sini ada
properti yang berhubungan dengan animasi, resolusinya, frame-nya mulai dari berapa ke berapa, terus ada shading, outputnya nanti mau diganti jadi mau apa ya, mau JPEG, PNG, BMP, Targa, dan lain-lain. Terus output filenya mau disimpan di mana. Ini juga sama, nanti mungkin ada bahasannya tersendiri. Lalu di bawah ini ada timeline. Timeline itu untuk animasi. Jadi dimulai dari frame 0 sampai di sini defaultnya sampai 250. Nanti untuk animate kita mungkin akan sering ke tab timeline ini. Ini juga ada startnya mulai dari berapa, endnya mulai berapa. Terus di sini ada frame berapa yang kita pilih. Terus ada play dan lain-lain. Oke, untuk UI mungkin segitu. Selanjutnya kita akan menuju ke navigasi.